syarat-syarat yang harus untuk bisa bermain di tim Raja Buah? Ada ketentuan khusus nggak? Kalau memang saya bilang di sini nanti pasti rame. Pasti rame. Terjawab sudah di Ya. podcast saya bahwasanya Raja Buah juga akan turun mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol. Malam hari ini bincang-bincang di Perfecto Podcast Channel dengan bintang tamu saya, Raja Buah Racing Team. Selamat datang, Selamat, Bos Said. selamat malam. Terima kasih atas kehadiran di podcast saya. Ya, Apa kabar? alhamdulillah sehat. Kegiatan berapa hari ini? Kegiatan beberapa hari ini lumayan padat. 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 Masih bergelut dengan kesibukan di dunia racing ya. Ya, dunia racing, balap motor dan gestrek. Gestrek. Dan terima kasih Aid, sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran di podcast saya. Ya. Dan mengawali jumpa kita malam ini seperti malam-malam sebelumnya, banyak sudah yang hadir di podcast saya, baik pembalap maupun mekanik, bahkan media juga kita undang, bahkan bukan hanya balap, olahraga lainnya. Dan boleh sedikit saya mengapa tertarik di dunia racing? Kan banyak olahraga yang lebih dominan seperti sepak bola atau olahraga lainnya. Ya, betul. Jadi gini, banyak juga orang nggak tahu nih. Saya dulu SMP pernah suka-suka juga balap motor anak-anak itu, kecil-kecilan. Kecil-kecil. Berarti pernah balap juga dulunya? Pernah ikut balap. Pernah ikut balap, Ya, ya. sampai orang tua nggak izin. Nggak izin. Nggak izin. Terus tiba-tiba pagi Minggu mau balap, Ya. di situ dikasih izin. Berarti nyuri-nyuri? Nyuri-nyuri. Ya, dengan fasilitas yang seadanya. Ya. Ya, Berarti motor di rumah motor untuk standar, ya, motor pergi sekolah, sekolah juga pergi balap. pergi balap. Ya. Jadi dibuka, dipretelin Betelin, masuk bengkel. untuk ikut balap. Ikut balap. Ya, yang seadanya. Ya, Gitu-gitu. Disitulah mulai tertarik awalnya. awalnya. Ya. Dan itu tidak dapat dukungan dari orang tua, tapi dari teman-teman. Ya, dari teman-teman. Dari teman-teman. Karena lingkungan kan balap. Balap. Gitu. Oh, Ya, dari orang tua kurang mendukung. tidak mendukung. Ya, mungkin orang tua, mungkin semua orang tua ya, Iya. di awalnya Awalnya, untuk terjun di dunia balap itu pasti was-was. ya betul. Karena olahraga yang penuh resiko. Ya, Ya, itu. baik Said, berawal dari hobi tadi, kemudian saat ini Said sudah fokus di balap motor dan grass track. Ya. Ya. Cuman untuk tahun ini kita fokus ke balap motor nih. Tahun 2023 fokus Ya. di balap motor. Balap motor. Karena kan yang kita tahu ke depan ada Kejurda. Kejurda. Aceh. Ya. Kejurda. Balap motor. Balap motor, insya Allah balap motor kita ikut full seri. Full seri. Full seri yang udah masuk agenda kita Kejurda balap motor, dan insya Allah mungkin ada main keluar juga untuk event Kejurnas. Kejurnas. Nah, tapi itu masih masuk agenda kita. Masuk agenda. Terus kita yang kita tahu kan Raja Buah juga main gestrek nih. Grass track ya. Nah, jadi kita mungkinan main gestrek tapi nggak ikut full seri. Nah, Tidak full seri. Ya, Ya. yang udah kita agendakan kan sama tim begitu. Awal terjun di balap ini tim Raja Buah, kalau tidak salah tahun 2022. 2022 ya benar. Ya. 2022 awal tahun gitu. Ya. Dan itu kalau tidak salah di Aceh Barat Melabu ya, Ya, gestrek. grass track. Gestrek. Dan kan ada grass track dan balap motor. Ya. Untuk saat ini kan masih main dua-dua kah balap motor dan seperti saya cerita tadi
full seri main di Kejurda Iya. untuk balap motor. Iya. Berarti udah dipersiapkan unit untuk main di MP1 dan unit-unit di MP2 seperti unit-unit balap motor kelas lainnya, bukan hanya underbone berarti. Iya, iya. Jadi kita udah persiapkan unit yang utama kemarin Z1 untuk MP6. MP6. Alhamdulillah MP6 kita udah beres. Ya, Kemarin podium di Medan dan kemarin di stadion stadion. podium 1. Ya, Terus ini kita lagi proses juga 2 tak pos 1. dua tak pos-1. Cuman masih dalam riset lah. Ya, Nah, untuk 2 tak kita. Terus lagi proses juga untuk MP1, MA King. MX. Nah, Ya. Insya Allah Kejurda Seri 2 udah selesai. Insya Allah. Nah, lagi proses. Berarti putaran kedua berarti bisa udah main ya? Ya. Wow, berarti sudah bisa meramaikan Kelas para raja. kelas para raja. Ya, expert. Dan sebelumnya banyak orang ya juga bertanya-tanya kepada saya, Raja Buah ini kayaknya cuma main 2 tak, underbone. Ya. Dan malam ini terjawab sudah Ya. di podcast saya bahwasanya Raja Buah juga akan turun mempersiapkan baik MP1, MP6 dan kelas-kelas lainnya. Ya, benar. Dan tentunya akan lebih kalau bahasa saya lebih perfecto. Lebih perfect tuh. Dan tentunya nanti persaingan pembalapnya masih M Darhak, Age. Ya. M Darhak. Untuk Kejurda kita langsung kontrak dari A. Kontrak penuh M Darhak. Untuk 5 seri. Dan untuk yang itu yang kategori Untuk expertnya. expert. Ya. Kalau novice sama rookie-nya, Novice kita belum, cuman kita masih lihat-lihat nih pembalap untuk novice. novice. Berarti masih mencari-cari pembalap untuk turun di novice. Ya, benar. Dan unitnya sendiri berarti sudah Unit nanti akan menyusul. Karena Akan kita menyusul. lihat dulu pembalapnya. pembalapnya. Putra daerah Aceh atau dari luar? Kita pengennya sih putra daerah Aceh. Putra daerah Aceh. Karena kita untuk balap kita juga bisa support kan, bisa berkembang untuk anak-anak Aceh. Iya. Nah, gitu. Alhamdulillah. Berarti Gitu. pembalap-pembalap Aceh, Anda dengar sendiri, ownernya dari Raja Buah Racing Team Ya. mengatakan bahwasanya memberi peluang kesempatan buat putra-putra Aceh untuk bermain bersama tim Raja Buah. Siapapun dan asal putra Aceh asli. Dan syarat-syarat yang harus untuk bisa bermain di tim Raja Buah, ada ketentuan khusus nggak? Gini, kalau kita nggak ada ketentuan khusus harus A, B atau apa, pasti pertama kita lihat etikanya nih, attitude-nya. Attitude-nya. Nah, attitude-nya. Karena banyak di luar sana dari manajemen kita dengar pengen nih gabung sama Raja Buah. Gitu. Jadi saya sebagai owner, Ya, yang pertama saya lihat attitude-nya. attitude-nya. Karena saya kan langsung turun ke lapangan, di mana-mana balap saya ada. Ya. Nah, jadi saya bisa lihat di situ kalau pembalapnya attitude-nya bagus, terus dia memang disiplin, Ya. fokus untuk balapnya, Ya. yang nggak cuma balap untuk iseng-iseng. Insya Allah kita sendiri nanti yang panggil. Untuk bergabung bersama Untuk tim Raja bergabung Buah. Bersama Raja Buah. Gitu. Ini ada juga menarik nih, Bung Hayit. Ya, bahwasanya anak-anak balap tuh, Om, cariin tim lah. Saya kan balap baru, Om. Ya. Nih pembalap novice, pembalap rookie kan. Boleh, nanti mana tahu ada yang cari-cari pembalap, akan saya sampaikan. Dan mereka juga nggak mesti kontrak juga boleh, Om. Misalnya event, ini kan mau ada event nih. Ya. Misalnya mau ada event minggu ini, kami kan main Om 3 kelas. Cuman ya maklum lah Om, untuk pendaftaran aja kami cuman bisa 1 kelas. Udah tuh kan harus spare part, ini repair lagi. Jadi kalau memang ada tim-tim lain yang mau support, boleh Om, melalui Om. Kalau sendiri gimana pandangan itu? Kalau untuk support sekedar untuk ada batasannya nih Ya. supportnya, karena kita dari manajemen juga udah buat sistem. Nah, begitu. Jadi kalau memang tim kita Raja Buah kita full support. Tapi kalau untuk yang masih ini kita sarankan untuk terus fokus. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kita juga support. Ya. Nah, begitu.
Tapi saran saya untuk yang baru-baru balap, kalau bisa terus fokus, disiplin, dan etika bagus. Insya Allah kita pasti support penuh. Kalau mereka mengajukan mungkin di event akan datang, misalnya mereka ada tim sendiri, mereka main 4 kelas, yang satu kelas mungkin mereka minta dari Raja Buah, gimana pandangan Bung Ait sendiri? Ini kalau memang saya bilang di sini nanti pasti rame. Pasti rame. Benar Ya, pasti rame. Tapi insya Allah pasti kita support. Ya, dan seperti Bung Ait katakan tadi, asal kan selama ini kan udah ada catatan itu, pembalap-pembalap yang novice, yang rookie, yang expert juga punya catatan sendiri bahwasanya mana yang memang punya potensi dan mana yang boleh dikatakan yang memang harus perlu dukungan. Kita tahu. Pasti kita bisa tahu. Kita nonton terus kan. Ikuti terus di dalam motor. Ya, usulan nggak apa-apa. Cuman bukan berarti kalau tidak disetujui jangan kecewa. Ya kan? Betul. Karena saya juga sering juga memfasilitasi. Mungkin adik-adik ini kan keterbatasan tadi ya. Karena keterbatasan dana, mereka cuman bisa main satu kelas, tapi inginnya mereka turun 2 kelas, ya mana tahu kan. Tapi ya sah-sah saja. Cuman bukan berarti harus bisa. Ya. Untuk pembalap saya sarankan memang kayak tadi, untuk bagus dan terus disiplin. Dan tentunya Ait sendiri akan melirik nanti ya, tim Raja Buah, pembalap-pembalap yang punya potensi, yang bisa terus punya jenjang karir untuk masa depan. Dan ini kan apalagi turun yang di tahun 2022 kemarin, ada juga race track, MX, dan bahkan ada balap motor. Ini kan besar sekali, ratusan juta biayanya. Jadi apa sih yang diharapkan di racing ini? Betul, kemarin kita baru hitung-hitung dalam waktu 1 tahun itu kita main event sampai 16 event. 16 event. Race track dan balap motor. Itu ada yang sebulan 2 kali. Kemarin hampir sebulan 3 kali. Kan langsung dempet-dempet. Minggu ini kemarin kita ke Medan. Terus minggu depannya kita race track di Melabo. Terus minggu depannya lagi balap motor di stadion. Nah, berurutan. Tapi kalau kita bilang angkanya besar itu lumayan besar. Nggak bisa kita pungkiri itu. Biaya balap motor, operasional, segala macam. Cuman yang utama bagi saya sih pribadi silaturahmi. Saya banyak saudara-saudara baru di dunia gestrek, di dunia balap motor. Banyak saudara baru, banyak pengalaman-pengalaman baru juga. Karena bisa kita bilang saya senang. Karena saya langsung turun ke lapangan tuh kan. Nah, saya lihat mungkin ada sebagian teman nggak turun ke lapangan. Tapi saya betul-betul menikmati. Jadi saya bisa ngerasain Sabtu Minggu itu saya weekend, saya dapatin fun-nya. Nah, jadi saya senang. Jadi hobi yang dulu itu boleh dikatakan tidak kesampaian ya. Cuma gitu. Balapannya tuh nanggung. Karena dulu mungkin nanggung, apalagi orang tua pun setengah-setengah dukungan. Jadi apa harapan dengan tim balap yang sudah didirikan ini, harapannya? Harapan untuk Raja Buah, semua teman-teman yang pasti kita tetap, kalau bisa tetap solid, tetap kompak, persaudaraan tetap dijaga, dan Raja Buah Racing Team bisa ke level nasional, insya Allah. Amin. Dan level nasional itu bahkan lebih besar biayanya, karena kita harus bukan main di lokal Aceh. Karena kita untuk balap motor kita tidak boleh main lagi, karena kan sirkuit kita tidak permanen. Berarti kan kita harus keluar Aceh. Dan tentu itu besar. Kalau kita bilang biaya itu besar. Cuman kan kita minta aja doa-doa dari teman-teman semua. Nah, semoga kita rezeki lancar, bisa balap terus.
ya kan? Ya. Jadi kita minta semua teman-teman kita tetap solid. Ya. Jadi kalau masalah angka Ya. kita bilang besar udah pasti besar. Ya. Nah begitu, kita minta doanya rezeki kita Ya. lancar terus. Amin, amin. Dan ini menarik sekali, Raja Buah Racing Team, tim baru, tapi yang saya melihatnya lah bukan hanya grass track, balap motor, bahkan di Kejurnas kemarin di Sumatera Utara Medan juga tampil ya, Kita tampil. tapi belum total. Belum total, kita belum di kejurnasnya, masih sporting. Baris sporting. Ya. Untuk ke depan nih, selain main di full series Kejurda, grass track juga ikut di Kejurda Aceh, karena 5 seri juga balap. Ikut kita gesrek ikut, insya Allah ikut, cuman kita nggak main full seri. Ya. Ya nanti kemungkinan agenda kita di seri keberapa gitu, belum pasti. Di seri ke-1 udah pasti kita nggak ikut nih. Ya. Seri 2 masih kita lihat dulu, tapi yang pasti kita untuk balap motor kita full seri. Karena Full kita, seri. gaspol di balap motor kali ini. Di balap motor, berarti ingin total di balap motor. Kita di balap motor. Tapi bukan berarti grass track dilupakan, tetap. Ya tetap, kita tetap. Dan untuk grass track pembalap yang kategori senior ini siapa? Selama ini kita ada beberapa pembalap, tapi yang sering sama kita Hafiz. Muhammad Hafiz atau Muhammad Acil ya? Atau Acil 88. 88. Nah, itu jagoan kita juga itu. Dan juga turun di MX ya? Ya, turun di MX. Dua di MX. Kemarin kita dari event di Melabu, kita main di senior dan juga di pemula. Pemula. Di pemula kita juara umum, di senior kita ada sedikit trouble. Abah. Di MX kita juara 1 alhamdulillah. Di MX Sama ya? Hafiz. Hafiz. Dan untuk yang pemulanya? Pemulanya kemarin kita pakai Iqbal dari Riau. Riau. Dari Riau. Nah, gitu. Kalau di MX kedepannya masih selain dari Hafiz tadi, untuk kategori junior sama pemula itu Putra Aceh yang bakal bermain. Pengennya sih kita Putra Aceh, karena kemarin kita juga pernah pakai Putra Aceh. Aksa Ramadan, ya. Lok Semawe ya. Lok Semawe kita pernah pakai Putra Ramadan di event Alubili. Ya, di Nagan Raya. Nagan Raya Alubili pernah sama Aksa. Cuman ke depan kita pengennya tetap Putra Aceh. Kita prioritaskan Putra Aceh. Putra Aceh. Ya, karena kan sekalian kita support, kita juga pengen putra-putra Aceh ini berkembang. Jadi ada terus bibit-bibit baru yang terus berkembang. Nah, di sini kita nggak cuma support. Jadi kita lihat juga perkembangan terus. Ya, begitu. Amin. Saya doakan tim Raja Buah ini terus eksis di kancah balap motor dan grass track. Ya, amin. Khususnya di Aceh, dan bisa naik jenjang ke level nasional. Ya. Untuk event-event seperti, ada rencana dijajaki nggak level SCP, Sumatera Cup Prix? Untuk SCP kita pengen, karena Kepingin. ini event yang lagi viral. Lagi viral ya. Lagi viral, kita pengen karena semua mata tertuju ke situ, ke Ya. SCP. Karena promosinya dan juga pembalap-pembalap kenamaan dari tim-tim besar Nasional ke situ. main ke SCP. SCP. Jadi karena kita dua tak kita masih dalam proses, kemungkinan kita fokusnya pengen ke Motoprix dulu. Motoprix dulu. Tapi enggak, kalau saya bilang enggak ke SCP dulu, kemungkinan ke SCP ada. Ada niat untuk terjun ke SCP. Ya. Ya. Dan Tahun ini ya. dalam tahun ini. Untuk balap motor, udah kontrak full Kejurda itu Muhammad Darhak, Age ya? Ya, Muhammad Darhak atau Age, kita untuk Kejurda full seri kita udah kontrak langsung. Ya. Kontrak langsung bersama Darhak. Gitu. Yang Darhak juga pembalap nasional dan juga pernah di One Prix, main nama tim besar UJRT, kemudian juga pernah membawa bendera Sumatera Utara di PON Sumut ketika dia masih di bawah novice. Ya, nggak salah pembalap seniornya
si Firman Parera juga putra Aceh. Ya. Untuk yang seperti dikatakan tadi bahwasanya untuk pembalap yang di balap motor ini kan pembalap yang kategori rookie dan novice. Untuk unit rookie sendiri dan novice itu sudah dipersiapkan tahun ini? Kita belum persiapkan untuk rookie sama novice untuk ini. Kita masih fokus ke expert dulu. Expert. Ya. Karena ini lagi proses B1, insya Allah ke depan mungkin ada lagi unit baru kita. Cuma belum bisa kita bilang di sini. Ya. Belum bisa kita bilang di sini. Ya. Insya Allah terus ada gebrakan, jadi kita step by step, kita gaspol. Gitu. Untuk rookie dan novice kita masih belum. Masih belum. Masih menjajaki ya. Sekalian juga pembalapnya juga mencari siapa yang pembalapnya paling tepat nantinya. Dan ada kepuasan atau gimana perasaan ketika terjun di dunia racing ini, apa yang dirasakan? Yang kalau kita bilang puas, pasti puas. Karena kita melihat langsung pembalap kita, unit kita, tim kita. Nah di situ itu kan banyak itu yang pengalaman kita bisa kita ambil, mulai dari tim yang harus kita solidkan, beda pemikiran, ada beberapa kepala yang harus kita satukan, belum sama pembalapnya lagi, visi misi kita. Terus di lapangan lagi eksekusinya kita juga ada di situ. Jadi sampai segitunya kita ngerasain puasnya itu benar-benar puas, walaupun kita hari itu capek, tapi kita ngerasain puasnya itu puas. Dan saya langsung yang jadi manajer sekarang. Alhamdulillah sepupu saya juga, saudara juga dari Pelabuh, Said Hadi Rizky. Jadi dia yang semuanya tim, dia manajer, dia juga bagian, dia juga seorang pembalap, jadi dia ngerti banyak untuk teknis balap. Nah dia untuk teknis balap dia di depan, karena kita udah atur semua sistemnya, mulai dari manajer, bagian konsumsi, transportasi, semua kita udah atur semua. Jadi insya Allah kita jalannya lancar, solid. Yang kalau kita bilang miss pasti ada miss. Tapi kita terus benahi biar untuk tujuannya tim kita lebih baik. Ya, begitu. Untuk mekaniknya sendiri putra daerah atau dari luar mekanik? Mekanik sekarang untuk Raja Buah, untuk di gesrek mekanik kita ada Bang Mi di Pelabuh, gesrek yang megang motor kita. Terus kalau untuk MP6Z1 kita ada Maksud, itu putra daerah yang buat motornya kencang-kencang gitu. Sempat pengalaman juga, walaupun sebentar di Reste. Tapi bagus, keren. Terus untuk dua tak kita ada Aib, dia juga jago bikin dua tak. Karena ada beberapa dua tak dia juara terus. Begitu. Baik. Tadi kita cerita di dunia racing. Ini kan seorang pebisnis. Usahanya bukan hanya saya pernah di Raja Buah itu di Melabuh. Raja Buah itu banyak sekali varian rasanya. Jadi bukan hanya buah segar. Pakai, saya pun nggak tahu namanya. Pakai karamel, banyak macam sekali, segala macam. Sampai menunya pun bingung gitu. Betul. Selain dari usaha Raja Buah, usaha apa aja? Jadi kita ada usaha, alhamdulillah ada di bidang kuliner dan fashion. Kuliner kita ada Raja Buah, terus fashion kita di Melabuh ada Safa itu ada di bidang fashion, pakaian wanita. Jadi terus ada kosmetik. Terus cabang kedua kita di Banda Aceh di Belawi juga sama pakaian. Terus cabang ketiga kita di Medan di daerah Pancing Alan. Safa Fashion cabang ketiga.
Ya, terus juga ada di Melabu Istana Ratu. Istana Ratu itu lebih tepatnya pakaian-pakaian baby. Pakaian baby. Ya, kebutuhan bayi ada di Istana Ratu. Awal bangun bisnis ini dari orang tua atau memang yang rintis? Terbilang dari orang tua, dulu orang tua juga punya ini usaha kecilan, kios-kios gitu. Nah, waktu saya kecil masih TK. Masih TK. Masih TK. Sembako gitu. Nah, kecil-kecilan, kios di rumah. Rumah. Nah, jadi ya kita belum tahu apa-apa, itu cuma ikut jualan-jualan, bantu-bantu. Ya. Terus akhir merintis sendirinya itu tamat sekolah, sekolah SMA, akhir masih kerja di beberapa perusahaan. Terus coba ngerintis sendiri dari Raja Buah awalnya. Raja Buah. Dari Raja Buah awalnya yang cuman kita bisa kita bilang cuma lapak di depan kios orang. Numpang lapak ya, numpang lapak di depan kios orang yang kita baru harinya sekitaran 20.000. Nah, mulai dari situ pelan-pelan. Kalau kita tahu cerita itu panjang itu. Mulai dari lapak sampai kios, sampai tempat yang lumayan begitu. Alhamdulillah hari ini ada beberapa usaha yang lagi proses pembangunan. Ya, ada homestay, ada Raja Buah baru, ya ada kos-kosan. Lokasi ini di Melabu. Untuk usaha kita sekarang fokus di Melabu. Untuk Raja Buah sendiri di Banda Aceh udah buka cabang. Rencana. Karena permintaan besar di Banda Aceh. Permintaan besar, insya Allah akhir-akhir tahun ini kita lagi survei lokasi juga di sini. Kemungkinan akan buka di sini karena permintaan Raja Buah di Banda Aceh rame. Ya. Karena sekarang kan zamannya medsos. Zamannya medsos, ya. Medsos. Kalau mungkin ekspansi bisnis dari Melabu berpindah ke Banda. Karena tim balap kita juga udah rame kenal di Banda Aceh, tapi kepada outletnya di Banda Aceh. Nah, jadi ini masuk nih untuk buat outlet. Gitu bisnis ya. Dan saya doakan juga supaya usaha muda saya terus bisa eksis dan juga memberikan kontribusi buat adik-adik pembalap khususnya di dunia racing. Karena beliau hobi dan beliau ingin anak-anak Aceh ini bisa berkiprah di jenjang nasional bahkan internasional. Ya, seperti Raja Buah juga punya moto ayo hidup sehat bersama Raja Buah. Nah, itu moto Raja Buah. Ya, ayo hidup sehat bersama Raja Buah. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan olahraga kita, jadi tepatnya solusinya ada Raja Buah nih. Nah, begitu. Karena kan kita tahu olahraga itu penuh dengan disiplin pola makan, disiplin olahraga. Nah, jadi Raja Buah bisa menunjang kehidupan sehat kita. Jadi ambil olahraga mampirlah ke Raja Buah. Iya, gitu. Dan ini sudah berkeluarga putra putri berapa? Ya, ini udah berkeluarga. Ya, baby masih 6 bulan. 6 bulan. Cewek. 6 bulan. Di Safa Fashion sendiri yang berbisnis istri bantu. Sekarang ada istri, ada adik juga yang udah jadi manajer Safa. Nah, jadi kita bagi tim semua. Bagi tim semua. Itu di Medan ada kakak sepupu, di saudara-saudara semua masih. Nah, begitu. Karena kita Safa Group satu, ini manage Safa Fashion, manage Istana Ratu, manage Raja Buah. Jadi Safa itu singkatan dari nama Aib. Said Ferial Akbar. Ya. Safa. Said Ferial Akbar. Bahasa Arabnya tuh suci bersih. Ya, bahasa Arabnya. Jadi nama Safa itu dari nama Said Ferial Akbar. Ya. Disingkat. Itu nama Safa. Kebetulan nama Safa itu dulu pernah SMP, SMA itu ngeband. Ngeband. Nah, hobi dulu emang ngeband fokusnya. Setelah SMP balap-balap, kan ada dua dunia nih kita, antara anak balap sama anak band ini. Jadi terus tiba-tiba lingkungannya ngeband. Nah, udah fokusnya kita ngeband. Terus SMA kita fokus juga ngeband.
masih ada tuh di YouTube kalau kita buat Safa band lagu masih keluar tuh kita searching. Ya, jadi masih ngeband. Terus tahun kemarin kita juga ada launching lagu dan video klip. Jadi awalnya dulu nama Safa itu nama band. Dan itu saya dirikan. Ya bisa kita bilang, tapi sama-sama. Tapi nama sama-sama kita dirikan. Tapi nama bandnya Safa. Jadi sebagai vokalis. Ya, vokalis. Nah, vokalis saya dulu. Bisa main alat musik juga berarti ya? Bisa sedikit-sedikit. Tapi vokalis. Nah, terus kemarin nama bandnya, terus kita ada keluarin lagu sama video klip juga. Tapi nama bandnya agak ini nih, bahasa Melabu. Nama bandnya Meranga. Meranga itu kalau Melabu, maaf kita bilang apa kalau lihat-lihat. Nah, itulah. Kok motor lihat-lihatnya. Oh, Medan mata kolai. Betul. Ya. Bahasanya Meranga. Bukan. Itulah. Jadi kalau kita searching di YouTube masih keluar tuh Meranga band. Gitu, itu vokalisnya. Gitu. Jadi senang sekarang sama dunia seni. Makanya balap motor kita kan kita campuri dengan dunia seni. Jadi makanya ada entertainnya. Karena lebih cepat orang melihatnya, lebih tertarik. Warnanya yang ngejreng, ya kan, dengan tampilan tim. Jadi di situ ada letak seninya. Nah, karena nggak semua orang bisa membuat itu sebagai suatu seni. Nah, karena begitu ada suatu seni, kelihatannya indah. Karena sentuhan apapun dikemas dunia olahraga khususnya. Ya. Kalau backingnya itu kan harus ada entertainnya, seni. Cuman hanya olahraganya dia itu kalau disajikan nggak menarik. Ya betul. Makanya kita di balap motor kita hal-hal detail itu kita perhatikan. Misalnya dekal motornya nggak ngasal, betul-betul yang kita desain, pedoknya semua kita desain. Kitanya juga kita desain. Dalam konteks kita desain itu kita juga harus rapi, ya kan? Pakai tim jersey, seragam, gitu. Jadi betul-betul kita balap dengan seninya ada, karena kelihatannya entertainnya menarik. Begitu. Yang kenapa memilih nama timnya Raja Buah, kan bisa Safa Racing Team, lain. Iya. Jadi ini banyak nih pertanyaan orang, kenapa kok Raja Buah? Kelihatannya kayak gimana gitu Raja Buah. Ya kan, nama tim balap itu Raja Buah. Nah, jadi penasaran orang. Raja Buah kayak kita bilang tadi, moto kita tuh kan ayo hidup sehat bersama Raja Buah. Nah, jadi cocok konteksnya ini. Nah, jadi kita rencananya visi kita di mana ada olahraga, di situ ada Raja Buah. Pengennya begitu visi kita ke depan. Bukan hanya balapan. Jadi di mana aja ada Raja Buah kita sediain. Nah, karena kan setiap olahraga hidup sehat dan motor Raja Buah ini cocok. Ayo hidup sehat bersama Raja Buah. Nah, begitu. Jadi ambil olahraga tetap olahraga Raja Buah. Ingat Raja Buah, makan lah. Raja Buah. Mampir ke Raja Buah. Iya. Baik, saya ada juga yang tanya-tanya ke saya, mungkin belum kenal. Ini target jangka panjang untuk tim Raja Buah ini apa yang ingin dicapai untuk satu tim Raja Buah? Target ke depan. Pengennya memang kita yang lagi kita lihat event nasional One Prix. Ya. Dan tidak mudah. Tidak mudah pastinya. Ya. Tapi dan tidak mungkin juga. Ya. Jadi kalau main One Prix itu harus lolos dulu di level Moto3 ya, ke Jurnas, baru nanti bisa main ke itu 3 besar ya. Ya. Kita. Itu impian Naik sendiri. Iya, impian Naik sendiri. Wow. Jadi dan tentunya pembalap-pembalap lokal Aceh ya. Iya, pastinya. Baik. Karena gitu. Tentunya putra-putra Aceh wujudkan mimpi Anda bisa ke One Prix bersama tim Raja Buah. Memberikan kesempatan kepada siapapun putra daerah untuk bermain di tim Raja Buah dengan catatan seperti ulasan cerita tadi, dengan attitude, kerja keras, dengan prestasi kalian. Tentunya tim Raja Buah, ownernya akan merekrut kalian
dan wujudkan mimpi itu. Saya juga punya mimpi untuk bisa ke jenjang one break satu saat. Ya, amin. Jadi pesan-pesan kita dari Raja Buah dari Racing Team, saya selaku owner, untuk adik-adik semua yang pengen jadi pembalap profesional, pastinya kalian teman-teman semua juga tahu yang pertama attitude-nya nomor satu. Karena kenapa attitude? Sponsor-sponsor besar melihat itu yang terutama. Karena kalau yang hebat darah banyak, tapi attitude nomor satu itu masih kurang yang saya lihat sendiri. Jadi itu diperbaiki, terus disiplinnya, karena jangan semata-mata lihat hasil, tapi proses juga harus dijaga. Disiplin itu penting, apalagi ini kita seorang atlet motor yang yang kita tahu di mana itu fisik yang utama. Kenapa harus fisik? Pastinya akan ada fokus di situ. Disiplin latihan, pola makan, segala macam. Begitu. Jadi teruslah kerja keras, pasti nanti sponsor-sponsor besar kayak kita dari Buah Racing Team pasti ngelihat itu. Insya Allah kita yang akan mencari itu. Amin. Baik, di akhir jumpa kita malam hari ini, saya ucapkan terima kasih Boy atas kehadiran di Perfecto Podcast Channel. Nantikan dengan bintang-bintang tamu lainnya di Perfecto Podcast Channel. Sampai jumpa di lain kesempatan. Adios amigos. Perfecto. Gaspol.